Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kakak Nita balik lagi nih di channel YouTube aku. Sumpah ini udah lama banget ya kita nggak ketemu. Hampir lebih dari 3 bulan lah ya aku nggak ngonten, terutama di bagian seks edukasinya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja. Makasih loh yang suka nge-DM. Kanita, kapan rilis video baru? Kanita, aku punya masalah ini. Kanita, aku dengan masalah kayak gini. Tapi memang ada beberapa yang sudah aku jawab via DM ataupun via inbox dan via WA. Tapi ada beberapa pertanyaan yang benar-benar masih aku tampung karena itu memang harus dibuatkan videonya. Jadi aku belum sempat untuk bikin video itu. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja, semoga kalian baik-baik aja. Sekarang alhamdulillah keadaan udah mulai normal ya. Emang ada kayak sempat tingginya juga COVID, tapi sekarang kayaknya udah oke lah ya, udah nggak orang udah nggak kuar-kuar lagi tentang COVID. Oke guys, kita balik lagi. Jadi sebenarnya konten ini aku akan membahas lagi soalnya ada beberapa orang yang masih menyuruh Kanita tolong dong bedah lagi tentang bahan satin, bedah lagi tentang kelainan orang yang suka pakai satin gitu. Tapi di video pertama ini aku karena banyak permintaan tentang Miss V yang gatal setelah berhubungan atau setelah menstruasi, jadi di video ini aku akan bahas ini dulu ya. Jadi mungkin besok aku akan coba aktif lagi. Sorry kemarin aku tuh 3 bulan gak aktif karena memang aku ada berbagai problem di kehidupan nyata aku yang aku nggak bisa tinggalin. Jadi aku nggak bisa membagi konsentrasi aku ke konten dan kehidupan nyataku. Ya ada masalah pribadi, masalah kerjaan dan lain-lain. Jadi aku nggak bisa konsen ke sini. So sekarang karena sedikit-sedikit emosiku bisa terkontrol, aku bisa mengontrol masalah yang ada di kehidupan nyata aku. Jadi aku akan balik lagi ke teman-teman. Jadi aku akan, insya Allah aku akan memberikan lagi edukasi ke teman-teman tentang seputar dunia seksualitas ya. So balik lagi, aku ini lagi ya, aku apa namanya ingatin lagi bahwa konten Kakak Nita ini bersifat edukasi ya. Jadi yang pikiran ngeres, yang pikiran ini boleh melipir dulu kemana, kayak ke laut, kayak ke mana terserah kalian ya. Tapi yang jelas aku di sini hanya memberikan edukasi ke teman-teman bagaimana merawat diri, apa yang harus kalian lakukan, terus aku akan memberikan wacana-wacana atau efek samping dari hal-hal negatif yang sekarang udah nggak asing lagi lah di telinga bahwa yang suka jajan segala macam gitu ya. Oke, balik lagi, balik ke topik ya. Jujur aja karena memang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, udah beberapa bulan terakhir ini tuh banyak banget yang suka inbox dan DM, Kanita, aku tuh kalau setelah menstruasi atau sebelum menstruasi, kenapa ya bagian selangkangan aku tuh suka gatal-gatal, suka bentol-bentol, bahkan mengeluarkan bau yang nggak sedap. Terus aku senang juga nih ya yang mungkin saudara-saudara aku juga salah satunya yang dulu suka menghujat aku karena kontenku. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini banyak banget pertanyaan dari sana yang suka inbox, Kanita, Nita, gimana ya aku tuh suka gatal nih setelah menstruasi, suka gatal-gatal setelah berhubungan sama suami, terus dan lain-lain halnya gitu ya. Jadi suka tanya bagaimana solusinya. Alhamdulillah ada beberapa yang udah aku balas chatnya, ada juga yang masih aku tampung ya. Aku bilang, "Oke, kalau seandainya masalahnya perlu aku jelaskan secara detail," aku tuh bilang, "Oke guys, nanti aku bikin videonya ya." Nah, ini aku mulai lagi bikin videonya. Nah, balik lagi, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita merasa gatal-gatal di daerah vagina kita, baik itu setelah berhubungan ataupun setelah menstruasi. Nah, harusnya kita tahu dulu nih penyebabnya tuh apa. Jadi itu biasanya gatal, bentol-bentol, bau nggak sedap itu biasanya karena infeksi jamur ataupun bakteri di daerah selangkangan kalian. So, kalau ketika terjadi seperti itu biasanya disebabkan pertama daerah selangkangan atau daerah misfi kalian tuh gatal. Sorry ya, yang nanya gatal itu bukan cuma cewek, ada cowok juga beberapa cowok yang sempat bertanya. Jadi kalau seandainya di daerah selangkangan kalian gatal itu bisa jadi karena lembab. Jadi karena lembab itu kalian harus kalau berkeringat harus sering ganti celana dalam kalian yang harus kalian perhatikan. Terus yang kedua, kalian harus memakai pakaian dalam yang berbahan katun. Terus yang ketiga, bagi cewek-cewek yang suka memakai pembersih kewanitaan yang bentuknya cairan sabun, itu kalian coba stop dulu ya ketika terjadi gatal atau bau nggak sedap. Jadi stop dulu, nggak usah pakai yang kayak gitu dulu. Terus yang keempat, biasanya itu biasanya ada kayak gangguan, biasanya ada infeksi kelainan seksual ya, entah itu ada IMS atau infeksi menular seksual. Tapi
rata-rata kebanyakan mungkin yang belum, yang merasa bahwa oh pasangan saya bersih, nggak mungkin lah aku terkena infeksi menular seksual, tapi kok gatal gitu, itu berarti disebabkan kayak tadi ya, jadi kayak lembab, keringatan tapi nggak ganti celana dalam. Siapa di sini yang 2 hari nggak ganti celana dalam? Nah itu tuh bisa menyebabkan gatal-gatal di daerah selangkangan kalian. Terus juga yang jarang ganti pembalut nih, aduh udah penuh tapi oh tinggal sedikit nih darahku, ya udah deh nanti 3 kali aja deh, nanti sore aja deh mandi baru ganti, nggak boleh. Jadi walaupun sedikit usahakan 2-4 jam harus ganti pembalut, karena itu kan yang keluar darah kotor ya, jadi itu bisa menyebabkan jamur juga. So jadi kalau di saat menstruasi harus sering-sering ganti pembalut. Nah, nanti kalau untuk cara mengatasinya udah sembari tadi, harus sering ganti pembalut, harus sering ganti celana dalam. Terus ketika Kak, aku udah melakukan itu tapi ini gatal banget dan baunya nggak sedap. Oke, Kanita rekomendasiin obat yang harus kalian pakai ya. Sebenarnya obat ini tuh adalah obat yang ada di apotek. Kalian bisa beli dan ini murah banget. Biasanya kalau di sini tuh kurang dari 10.000 ya harganya, sekitar ya 6.000 7.000-an. Ada bentuk salap dan ada juga bentuk obat. Jadi nanti bagusnya kalian minum obatnya sama kalian olesin salapnya di daerah selangkangan kalian. Jadi obatnya itu saya nggak bisa spill di sini langsung karena saya takut juga ada mungkin kena teguran. Tapi kalau kalian mengalami ini, kalian lakukan dulu yang saya sarankan tadi, ganti celana dalam, terus sering ganti pembalut 2 sampai 3 jam sekali. Terus kalian juga harus coba cebok dengan apa namanya, dengan daun sirih. Kalau kalian itu udah melakukan, kalau kalian sudah melakukan itu dan belum teratasi, kalian boleh kontak saya. Kanita bisa di DM nih, bisa di DM Instagram aku atau di inbox, Kak, aku udah mengalami hal yang sama, Kak. Dan aku sudah melakukan yang Kakak anjurkan, step-step yang tadi. Ini kok belum sembuh, minta obatnya dong, Kak. Nanti aku akan sarankan. Jadi aku nggak menjual obatnya, cuman aku akan menyarankan obat itu ada kok di apotek. Kalian bisa beli, harganya di bawah 10.000, baik salap maupun obat minum. Jadi itu ada obat anti jamur dan obat antibiotik. Atau enggak kalian malu nih, ah aku malu nanya ke Anita karena aku kenal sama dia, tapi aku punya penyakit ini. Oke, kalian kalau masih malu untuk bertanya kepada saya, kalian boleh ke apotek nanya ke mbak-mbaknya. Mbak, saya tuh mengalami kayak gini loh, gatal-gatal daerah selangkangan, bentol-bentol, aku harus gimana ya? Biasanya nanti akan disarankan, oh harus pakai obat ini. Ikutin aja, itu pasti obat salap yang ada zol-zolnya. Ya, ada zolnya, biasanya itu obat salap jamur, anti jamur yang ada zol-zolnya. Jadi nanti kalian minum obat itu aja gitu. Ya. Tapi kalau kalian berani untuk nge-DM saya, kalian boleh nge-DM. Tenang, privasi saya jaga. Saya tuh banyak banget yang DM nanya konsultasi. Biasanya saya balas, tapi kalau nggak sempat saya nggak balas, saya akan membuat videonya tentang hal yang akan kita bahas itu ya. Kayaknya aku hari ini kebanyakan ngomong ya, tapi semoga materinya tersampaikan ya ke teman-teman. Soalnya aku udah kangen banget, sumpah. Aku nggak tahu hari ini tuh aku menggebu-gebu untuk bikin konten lagi. Aku baru pulang, terus aku harus konten deh. Jadi kayak aku bersemangat lagi karena aku lihat gila subscriberku bertambah, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Terus banyak juga DM-DM yang nggak sempat aku balas, bahkan yang pokoknya banyak rahasia yang aku pegang. Tenang aja, aku ngebakalan nge-spill siapa yang nge-DM aku, siapa yang bertanya tentang ini sama aku tahu. Aku menjaga privasi teman-teman ya. Intinya saya di sini hanya untuk memberi edukasi aja gitu ya. Terserah kalian mau gimana-gimana, yang penting baiknya tuh gimana aku menyarankan hal itu. Oke? Oke, udah nggak nyangka loh udah lama, udah nggak nyangka udah mau 10 menit nih aku temanin kalian. Makasih loh udah nonton sampai akhir video. Terus dukung aku dengan like, komen, dan share video-video aku, share ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you and bye-bye.